Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 33 sesi Selasa. Kami akan mempresentasikan modul 1 dan modul 2 penggunaan softwarenya. Nah, perkenalkan saya Akbar Amansyah pribadi. Tulis analis tanggang. Jadi di sini kami akan mulai membahas tentang modul pertama yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, jadi di sini untuk permasalahan kita adalah Warna Tengka Apparel adalah perusahaan pakaian spesialis jersey yang mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan. Nah, di sini untuk manajemen apparelnya ingin membuat halaman website yang menampilkan tentang katalognya, produknya, staf pendirinya agar memudahkan customer dalam mencari produk jersey yang diinginkan sesuai dengan budget dan kondisi. Di sini untuk rumusannya, bagaimana cara merancang pada penyewaan jersey di Warna Tengka Apparel. Nah, di sini kita langsung ke tinjauan pustakanya. Ada sistem informasi, ada manajemen, dan sistem informasi manajemen, di mana merupakan sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi mengambil keputusan dari suatu organisasi. Lalu di sini untuk manfaatnya ada 3, yaitu menyediakan informasi, lalu dalam menghitungkan harga pokok, produk, dan lain sebagainya, lalu menyediakan informasi untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan, dan menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Langsung nah oke, kita langsung masuk pada inti utamanya yaitu hypertext markup, di mana HTML di sini biasanya digunakan sebagai pembuat web atau bahasa standar yang paling umum untuk menggunakan web. Nah, biasanya HTML ini biasanya akan dipadukan dengan CSS yang akan kita jelaskan nanti di modul 2, di mana HTML sendiri digunakan sebagai kerangka dari atau isi dari web tersebut, dan CSS-nya nanti itu sebagai stylenya. Oke, kita langsung aja ke modul 2-nya. Di sini untuk studi kasusnya masih mirip dengan modul pertama ya. Hanya saja di sini manajemen apparelnya ingin menambahkan fitur-fitur yang tersedia di dalam web dengan CSS, di mana penulisannya kita menggunakan external style sheets agar customer itu lebih mudah dan lebih tertarik dengan produk akibat desain yang telah kita buat. Ya betul. Jadi untuk CSS sendiri di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana manajemen dari Warna Tengka Apparel ini ingin web tadi yang sudah dibuat menggunakan HTML lebih menarik lagi supaya para pelanggan yang ingin melakukan penyewaan atau pemesanan jersey bisa langsung melihat dari website tersebut. Oke, untuk tujuannya ini bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada penyewaan jersey di Warna Tengka Apparel. Lalu untuk tinjauan pustakanya lebih ke cascading style sheets, di mana merupakan salah satu fitur untuk mengatur tampilan dokumen HTML, seperti pengaturan jarak, bahkan sampai penambahan file gambar. Di sini ada beberapa versinya, yaitu CSS pertama, kedua, lalu ada version 1, ada ketiga. Lalu penggunaannya ada banyak, tentunya ada inline style, ada internal style, dan ada external style sheet. Nah, di sini merupakan metode yang akan kita gunakan. External style sheet. Nah, selain external style sheet, banyak juga biasanya web programmer itu menggunakan framework yang terkenal yaitu Tailwind. Nah, di mana Tailwind biasanya kenapa web programmer itu menggunakan Tailwind? Soalnya Tailwind di sini merupakan framework yang mudah untuk dikustomisasi dan dapat diubah-ubah. Oke, jadi saya lanjutkan untuk pengaplikasian dari softwarenya, yaitu menggunakan VS Code atau Visual Studio Code, di mana langkah pertama kita harus buka filenya. Nah, setelah buka file kita langsung ke new file. Nah, itu nanti kita
tinggal kita beri nama dan menggunakan bahasa apa. Lalu kita Nah, ketik sesuai dengan keinginan kita dulu. ya Tapi betul. harus ada apa? Harus ada seperti tata cara dalam penulisan HTML maupun Ah, CSS gitu ya. ya. Nah, jadi kita kasih nama BT Apparel .html, di mana BT Apparel ini dari kita sendiri. Nah, di mana kita menggunakan doctype HTML, di mana kita itu artinya membuka apa ya, membuka dari HTML-nya sendiri, di mana kita buka bahasa dari HTML-nya itu sendiri. Nah, kemudian Kita beri HTML juga. ya kita muncul kita beri HTML, dan kemudian untuk di HTML ini ada 3 isi, di mana head sebagai pembuka di atas dan body sebagai isinya, dan yang terakhir yaitu ada di paling bawah yaitu footer. Nah, ini footer. Nah, ini footer. Nah, dan di setiap semuanya ini bagian head. Nah, ini dibikin setelah dibikin tulisan seperti ini, kita tutup dengan slash head. Nah, pasti tutup dengan slash head, dan nah di dalam head itu kita mau isi apa terserah, sebebas. Jadi kita tulis title BT Apparel underscore title, di mana ini maksudnya yang muncul pada web paling atas, bukan judul yang ada di webnya. Jadi ketika kita klik, jadi kita muncul ada BT Apparel ini. Jadi yang bagian paling atas dari Ya. isi webnya gitu. Nah, terus kita masuk pada body atau bagian isi. Nah, kita klik lagi untuk header. Header di mana header di sini kita langsung gabung aja menggunakan CSS, di mana kita menggunakan div class. Div class ini di mana kita mendeklarasikan dari image containernya. Nah, image container ini artinya apa ya? Sebagai deklarasinya aja. Nah, kita meskipun kita ubah div class tanda petik gambar logo, nah kita tinggal tinggal masukkan di bagian sininya aja. Nah, ini tinggal kita ini image container. Nah, ini tinggal masukkan di bagian CSS dasarnya. Nah, di bagian image container itu mau di-stylekan seperti apa? Nah, kita stylekan dengan lebar 100%, tinggi 300 pixel, kemudian floatnya itu right ke kanan, nah object feed-nya itu contain. Nah, gimana float ini sendiri, gimana kita melayangkan apa ya? Float itu sendiri untuk melayang tag atau elemen tersebut. Nah, untuk object feed sendiri itu untuk mengepaskan dengan objek yang lainnya. Terus kita lanjut masuk pada H1, di mana sebelumnya masuk pada image SRC, di mana kita ini untuk mengupload atau mengunggah dari gambar yang kita inginkan. Nah, dari gambar yang kita inginkan ini kita upload dari file, terserah dari copy link dari Google atau copy link dari folder. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa setiap pengkodean kita tutup dengan slash apa. Ini karena kita awal dengan div, kita tutup dengan slash div. Nah, kemudian kita bikin untuk tulisannya yaitu H1 atau header pertama, atau jadi ada H1, H2, H3, H4, di mana header 1, header 2, header 3, header 4 itu tulisan akan semakin mengecil dengan ketika angka sampai H4 atau H5. Nah, kita tulis Buana Tengka Apparel sebagai posisi paling atas atau isi apa ya, atau headernya lah. Nah, untuk nav ini untuk kita membuat rangkaian list dan pasti ditambahkan dengan ul dan li. Nah, di mana ul dan li ini digunakan untuk memberi list. Nah, list tersebut mau diapakan atau mau di style seperti apa, kita masuk ke CSS-nya. Nah, untuk ulnya, nah ini nav ul kita beri margin 0 dan padding 0. Artinya margin antara yang satu dengan lain dan padding kanan kiri atas bawah itu kita beri jarak 0 dan tidak terlalu mepet dan tidak terlalu jauh.
Nah, untuk list style ini kita beri non. Kenapa? Soalnya kita tidak memberi nomor 1, 2, 3. Kita cuman ingin lebih tertata rapi dan berurutan. Jadi li-nya ini kita masukkan href. Href ini untuk hyperlinknya, di mana hyperlinknya itu kita ketika mengklik kita bisa masuk pada yang kita perintahkan. Jadi kita klik beranda, produk, owner, kontak, itu bisa langsung ke yang kita inginkan. Nah, masuk pada isinya, sectionnya. Nah, untuk bisa mendefinisikan dari hyperlink tersebut, kita jangan lupa beri ini ID sama dengan beranda. Nah, di mana beranda ini harus terdefinisi dan tulisannya harus sama seperti yang hyperlink di atas ini. Nah, di mana ketika diklik kita akan masuk pada bagian beranda tersebut. Nah, untuk seperti biasa div class dan text owner, text owner itu kita mau dimodelkan seperti apa. Nah, about us. Jadi about us kita tuh mau seperti apa sih? Kita cari text ownernya, sudah saya buat. Ini text owner. Text ownernya kita bikin text line-nya center, ada di tengah, dan margin top bottom itu 0. Dan untuk margin left-nya itu kita bikin kanan kiri 50 pixel serta font size-nya yaitu larger, di mana font style-nya juga oblique. Oblique itu kayak seperti ada tipisnya, ada yang tebalnya. Nah, kemudian sama kita masukkan juga div class-nya, kita masukkan deskripsinya, terus kita setel lagi teks 1, kemudian habis itu ke bawah saja. Ini langsung masuk ke image container tadi, kita masukkan image insertion, di mana kita masukkan logo-logonya apa aja yang kita inginkan. Setelah itu kita masukkan lagi deskripsi dari tersebut, dan kita masukkan lagi, kita definisikan lagi produk. Terus habis itu ini kita div class lagi, kita style lagi text ownernya, di mana text ownernya di sini. Nah, text ownernya kita bikin seperti ini, seperti yang tadi. Nah, terus kita masuk pada bagian isi atau inti dari studi kasus ini, yaitu di mana kita bikin ul sama li, dan jangan lupa slash li, dan nanti di akhir setelah list semua kita jangan lupa slash ul. Nah, jadi ada 6 produk penyewaan, yaitu ada blue sky theme, kemudian ada latin theme, kemudian ada colorful, ada salt green, dan Manchester United serta graffiti. Nah, di mana di setiap isi tersebut kita beri deskripsi seperti size, terus kita menawarkan, kita bisa custom, terus beserta harga-harganya. Nah, kemudian ini yang paling penting yaitu adalah pada bagian button, di mana button kita beri button. Kenapa? Supaya nantinya orang-orang di situ ada klik untuk membeli. Jadi kita beri button dan kita style kita style lagi untuk buttonnya, yaitu di bagian sini, di mana kita buttonnya saya beri color warna biru. Nah, warna biru dengan RGB seperti ini, bordernya tanpa border, dan untuk color dan di sini yang dimaksud yaitu color dari warna dari teksnya, teks belinya itu, dan paddingnya yaitu padding jarak antara atas bawah kanan kirinya itu 10 pixel. Nah, kemudian Langsung kita running saja. Kurang sedikit, masih ada sedikit lagi Kak ya? Iya, ada sedikit lagi. Nah, sabar. Nah, kita balik lagi ke bagian
bagian mana yang belum dijelaskan. Nah, bagian owners ini, bagian owners section 3 kita klik owner. Nah, kita deskripsikan lagi dan kita style lagi dengan CSS-nya. Nah, dan kita lakukan footernya, kita bagian akhir, bagian footernya, di mana kita H2 seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Kita kasih BT Apparel dan kita div class lagi, div class dan deklarasinya saya dengan tulisan isi link. Nah, jadi nah di sini saya lampirkan hyperlink juga untuk Instagram dan WhatsApp supaya kita serta ada link ordernya juga supaya ketika pelanggan ingin membeli atau menyewa tinggal ngeklik untuk menghubungi dari antus. Nah, mungkin akan saya langsung, oh ya, ada yang lupa untuk background kita tinggal style aja di bagian header ini karena saya menggunakan backgroundnya itu bagian atasnya saja. Bagian atasnya itu bagian headernya. Saya kasih background warna biru dan kita kasih tulisan dari teksnya warna putih. Kita langsung masuk pada runningannya. Nah, jadi seperti ini runningannya, di mana logo BT Apparel di sini didapat dari SRC inputan dari bagian ini. Nah, kemudian untuk H1 yang sudah saya jelaskan tadi, ini itu didapat dari ini, H1 ini. Dengan style yang sudah saya buat menggunakan CSS eksternal seperti ini. Nah, kemudian untuk nav, ul, dan lini untuk membuat tatanan atau list yang berurutan. Jadi seperti ini. Nah, ini berurutan. Nah, kita juga lampirkan hyperlink dengan beranda produk owner. Jadi kita bisa langsung masuk kepada berandanya. Seumpamanya pelanggan ingin masuk ke beranda, langsung pengen masuk pada produknya, langsung tinggal klik. Nah, langsung masuk pada produknya. Nah, dan juga bisa belinya ini bisa dipencet juga ya. Nah, terus kita pengen tahu nih siapa ownernya, siapa yang mengelolanya, siapa pekerjanya, kita langsung kerja. Nah, ini dia ownernya. Dan ini beserta footernya, yaitu di mana kita tetap menggunakan ul dan li untuk menata dengan style CSS yang sudah saya buat dengan list non, dengan list stylenya itu non, dan kita bisa klik juga. Kita coba sih klik Instagramnya. Jadi nanti kita langsung diarahkan ke langsung diarahkan pada Instagramnya. Nah, seperti ini. Kalau Bitly untuk pembelinya gimana? Oke, sebentar. Tadi mana ya? Nah, ini kalau pengen nah untuk produk jersey tadi nih kita pengen beli. Nah, tapi karena kita belum mensinkronkan untuk masukkan hyperlinknya, kita belum bisa ngeklik dulu. Cuman kita udah memberi style seperti ini supaya nanti tinggal memasukkan hyperlinknya aja. Nah, untuk klik ordernya kita tinggal order aja nih. Kita tinggal panggil ordernya aja, tinggal diklik dan kita udah, sorry ini agak nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini sudah, nah, jadi ini sudah muncul. Jadi kita tinggal klik apa aja. Oke. Tinggal masuk ke sini. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kita berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 33 pamit undur diri. Sampai ketemu di modul 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.